Halo pemirsa, udah siap dengan berita-berita viral yang akan kami sajikan pagi ini? Gak hanya berita viral, tapi juga berita hot dan terupdate seputar selebriti tanah air. Di mana lagi kalau bukan di Celeb On News Viral? Aneh seorang terdakwa wanita, ya. Tiba-tiba saksi laki-laki semua pada takut kesini, aneh. Ya. Tolong hadirkan di persidangan ini atau tutup persidangan ini. Emosi kubu Nikita Mirzani tak terbendung lagi usai mengetahui sang pelapor Dito Mahendra kembali absen di persidangan. Merasa dipermainkan Dito Mahendra, Nikita Mirzani yang sudah menyiapkan mental tak bisa menahan kecewa. Di hadapan majelis hakim, ibu 3 anak yang sudah mendekam hampir sebulan di rutan Serang ini tak kuasa meneteskan air mata lantaran merasa nasibnya dipermainkan Dito Mahendra. Pengen selesai masalah ini karena saya juga lagi sakit kan yang mulia. Saya harus buka apa lagi. Kesel aja gitu, maksudnya dia yang berani ngelaporin tapi kok dia nggak datang-datang. Tujuannya apa gitu? Kalau cuma buat mempenjarakan Niki ya udah berhasil kan? Ya terus mau apa lagi? Kecewa karena pengen cepat selesai gitu. Buat Dito Mahendra jangan pengecut, tolong hadir segera di pengadilan negeri Serang. Terakhir panggilan hari Senin, mudah-mudahan dapat hadir supaya cepat selesai masalahnya. Nangis karena sakit, leher ini nggak bisa nengok kiri, sakit banget. Kesal dengan ulah Dito Mahendra yang untuk kedua kalinya tak hadir di sidang kasus yang membelitnya. Untuk kesekian kalinya, Niki menuding absennya Dito karena sang rival tengah dibelit kasus korupsi yang saat ini sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi. Mungkin dia takut karena panggilan KPK kan sudah ketiga, ya kan? Jadi dia bingung gitu. Dia ketulah sama kelakuannya sendiri. Gara-gara Dito Mahendra tak hadir, sidang kasus pencemaran nama baik dengan tersangka Nikita Mirzani kembali bakal digelar Senin 19 Desember mendatang. Sebelum sidang lanjutan dengan agenda pembuktian saksi awal pekan depan dihelat, kubu Niki sudah mengultimatum dan ngotot menolak jika kesaksian yang diberikan Dito nanti dilakukan secara online. Oh ya saya nggak mau online dong, kan kita nggak pernah ketemu, harus ketemu dong, dekat-dekat ya Jadi kan. sidangnya tetap harus di pengadilan negeri sini. Ya kalau sidangnya di online kan lagi ngapain sidang-sidang? Udah digedok aja, udah langsung pulang bubar. Ngapain pakai sidang capek-capek semua begitu. Ya, sebelumnya pihak Dito absen di persidangan karena alasan sakit. Namun kubu Nikita mencium aroma kejanggalan di surat sakit yang ditunjukkan jaksa penuntut umum di sidang kemarin. Pasalnya, dalam surat tersebut tak disebutkan di mana Dito Mahendra dirawat. Merasa nasib kliennya dipermainkan, kuasa hukum Nikita Mirzani meminta Nikita segera dibebaskan statusnya sebagai terdakwa. Dengan kejadian itu 2 kali tidak jelas, ya mohon dipertimbangkan posisi terdakwa yang sakit. Mohon permohonan kami yang beberapa hari yang lalu bisa dipertimbangkan. Kami akan siap mendatangkan kapan saja terdakwa di persidangan. Saya jamin. Mohon dipertimbangkan itu supaya dikabulkan pengadilan penanganannya. Kami akan datangkan kapan saja. Kalau perlu sidang tiap hari saya akan bawa. Iya berani ngelaporin, berani jadi saksi dong Dito Ini Mahendra. harusnya hadir di persidangan. Ini seperti main-main saja. Lembaga peradilan dibuat main-mainan sama jaksa ini kalau begini. Iya, Ya. Dito Mahendra kasih muka ke jaksa dong yang udah tahan aku, ya kan? Jangan kayak gini bikin malu.
telah bercerai sejak 2021 silam di Pengadilan Agama. Adalah Entah benar atau tidak, jika rumah tangga mereka telah berakhir. Hingga kini keduanya juga kompak, belum memberikan konfirmasi perihal hal tersebut. Banyak warganet yang merasa penasaran, dan tak sedikit warganet yang berharap jika keduanya tetap bersama. Mengingat perjuangan Putri Anne yang tidak mudah menjadi istri seorang aktor yang berada di atas awan. sih gue nggak bisa ngatur omongan mereka gitu kan, pikiran-pikiran mereka, mulut-mulutnya mereka gitu. Ya sebenarnya hak-hak mereka sih, mereka mau komen apapun juga ya. Gue sih orangnya bodo amat ya, nggak pernah nanggepin yang gimana-gimana gitu. Satu ya kok ya, dari dulu janji saya sama Arya itu sama. Kan ada bahasanya ya kalau di kita ya kok ya. Ya saya mencintai Arya karena Allah, Arya mencintai saya karena Allah. Jadi balik lagi semua ke Tuhan lah, ke Allahnya aja. Kita balik lagi ke sana. Jadi kalau saya merasa lagi kesel, nggak usah masalah besar lah, masalah kecil ya. Ya udahlah, saya ngadunya ke siapa? Biar Allah aja deh yang perbaikin. Gitu. Rupanya keretakan rumah tangga keduanya telah diprediksi oleh Denny Darko. Serasa kayak pembatas ini hilang, sehingga mereka susah membedakan antara realita dan fantasi. Dan ini adalah sesuatu yang kekuatan ini yang tidak disangka oleh Putri Anne ini tadi. Kekuatan yang susah dibedakan antara fantasi dan realita, susah dipisahkan, dan akhirnya ini memang terjadi. Jadi ya memang kekuatan ini harus tetap dimiliki, terutama jika ternyata ikatan cinta ini akan panjang. Dan kayaknya akan panjang ini. Ya dia tahu ini meresikokan keluarganya, tetapi ini adalah sesuatu yang dia impikan. Semua upaya ini akan jadi serba salah. Hal yang kecil pun ini akan bisa jadi masalah. Bahkan kalau saya bilang diam pun itu bisa jadi salah. Jadi memang akan selalu salah menjadi Putri Anne ini tadi. Bahkan akan tetap ada hater. Arya Saloka dan Amanda Manopo sebenarnya juga bisa aja ada jodoh sih. Karena acting mereka ini benar-benar nyata gitu. Saya melihat bahwa ikatan cinta ini akan panjang. Dan artinya cobaan untuk Putri Anne juga nggak sebentar. Yang terjadi adalah memang Yosua melakukan kekerasan seksual, pengancaman, dan juga penganiayaan dengan membanting saya 3 kali ke bawah. Itu yang memang benar-benar terjadi. Ferdy Sambo dan istrinya Putri Chandrawati bisa saja memberikan keterangan yang membela diri serta menyudutkan mendiang Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat pada setiap persidangan yang mereka jalani. Namun pada sidang yang digelar Rabu 14 Desember lalu, terdapat fakta persidangan yang cukup mengejutkan. Saksi ahli poligraf yang memeriksa para terdakwa perkara pembunuhan Brigadir Yosua dengan menggunakan lie detector mengungkapkan hasil mengejutkan, terutama untuk Putri Chandrawati. Bapak FS nilai totalnya -8. -8. Siap. Kalau terdakwa Putri? -25, Bapak. Untuk saudara Kuat kita lakukan 2 kali pemeriksaan, Bapak. Hasilnya? Yang pertama? Plus 9. +9. Siap. Yang kedua? -13. Untuk terdakwa Ricky? Yang pertama +11, yang kedua +19. Untuk terdakwa itu di atas Richard Eliezer? +13. Mohon izin untuk hasil plus berarti mengindikasikan seorang terperiksa NDI, no deception indicated. Artinya apa itu?
Tidak terindikasi berbohong. Kalau terdakwa Sambo apa? Terindikasinya apa? Terindikasi berbohong. Kalau terdakwa Putri? Terindikasi berbohong. Hasil poligraf lie detector yang menunjukkan adanya indikasi kebohongan, khususnya dari Ferdi Sambo serta Putri Chandrawati, membuat publik semakin yakin pasangan suami istri itu masih memainkan drama untuk memanipulasi fakta pembunuhan Brigadir Yosua di persidangan. Apalagi sebelum hasil skor lie detector dipublikasikan di persidangan, kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua, Kamarudin Simanjuntak, mencurigai adanya kebohongan yang dilakukan oleh Putri Chandrawati. Banyak skor kebohongan, ya kemungkinan itu memang valid sih ya. Nah kalau misalkan sama-sama manusianya ditanya itu kadang-kadang kita nggak bisa jujur. Tapi kalau untuk mesin lie detector emang dari dulu kan kebanyakan memang itu tidak valid, selalu valid gitu. Kalau misalkan untuk skor kebohongannya banyak banget ya berarti ya jawabannya berarti memang banyak kebohongan. Saya katakan tidak ada wanita yang habis diperkosa memuji-muji pria yang memerkosa dia sebagai pria yang tangguh, cekatan. Lalu saya analisa lagi bahwa pada tanggal 7 sampai tanggal 8 mereka hidup bersama, tinggal di rumah itu. Perempuan korban pemerkosaan, pertama dia malu, yang kedua dia trauma. Tidak ada visum psikiatrum, tidak ada visum repertum yang menyatakan alat kelaminnya mengalami kekerasan atau mengalami robek atau lecet. Dengan adanya hasil skor lie detector, publik pun berharap Putri Chandrawati maupun Ferdi Sambo agar berbicara jujur di ruang sidang kematian Brigadir Yosua Huta Barat, agar perkara yang menyedot perhatian publik negeri ini tidak berlarut-larut. Cukup oknum polisi yang membantu kebohongan Ferdi Sambo saja yang jadi korban drama sang mantan Kadif Propam Polri itu. Kalaupun Polri memberikan pemakaman seperti itu, saya juga tidak tahu. Mungkin ditanyakan kepada institusi Polri, kenapa bisa memberikan penghargaan kepada orang yang sudah melakukan perkosaan dan penganiayaan serta pengancaman kepada saya, Abu Bayangkari. Saudara tahu akibat peristiwa di rumah Duren 3, 95 orang polisi diajukan ke kode etik, dan ini peristiwa terbesar dalam sejarah kepolisian. Dan sekarang dari pernyataan saudara tadi, saudara menyudutkan kembali mengenai dari Mabes Polri. Sangatlah tidak adil dengan statement saudara seperti itu. Pemirsa, baru 3 hari lalu Inul sakit dan sempat dirawat lantaran penyakit asam lambungnya kambuh. Kini kembali Inul dengan kabar kurang menyenangkan. Inul membagikan kabar ibunda tengah sakit dan baru saja menjalani operasi. Diketahui penyakit ibunda Inul adalah saraf kejepit hingga pengeroposan tulang punggung. Melalui akun pribadinya, Inul membagikan video yang memperlihatkan sang ibunda berada di atas tempat tidur rumah sakit. Inul pun bersyukur operasi sang ibunda berjalan lancar. Sakit yang diderita Haji Rufiah, ibunda Inul, seakan membuat Inul menjadi mellow. Inul kembali mengenang hidup susah saat bersama keluarga. Ternyata penyakit ibunda Inul timbul karena dulu banting tulang untuk anak-anaknya bisa hidup. Dan inilah curhatan hati Inul. Simbo dari dulu hidup banyak susahnya. Jadi saat tua, makku baru merasakan banyak sakit. Mungkin capek dari muda uripe susah. Sebagai anak barep tanggung jawabku gede. Semoga aku sehat terus.
Pemirsa, Majelis Hakim menjatuhkan vonis 4 tahun hukuman penjara terhadap Doni Salmanan, terdakwa kasus investasi aplikasi Quotex. Doni dinilai bersalah telah menyebarkan informasi bohong kepada member Quotex hingga menyebabkan kerugian mencapai 24 miliar. Menyatakan terdakwa Doni Muhammad Taufik alias Doni Salmanan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun. Sementara itu di lain pihak, para korban diwakili oleh kuasa hukum menyatakan tidak terima dan berencana akan mengajukan banding. Telah dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang Saya mohon kepada anggota komisi dan yudisial agar hakim semua agar dicek, pengacara semua dicek kalau memang ada jual beli hukum, usut semuanya. Jangan sampai gara-gara si Iqbal, bapaknya hakim agung, semua keadilan hancur. Kebahagiaan tengah dirasakan Natasha Wilona. Gadis cantik ini genap berusia 24 tahun pada tanggal 15 Desember 2022. Dan Rabu malam kemarin, para sahabat memberikan kejutan yang spesial untuknya. Beginilah ekspresi Wilona saat mendapat surprise. Tiba-tiba aku udah 24 gitu. Ya intinya perjalanannya nggak singkat, tapi aku bersyukur banget karena sepanjang 24 tahun hidup aku semuanya itu kayak diberikan jalan yang terbaik sama Tuhan, dipertemukan dengan banyak orang-orang yang juga baik dan care sama aku. Tak hanya teman yang memberi ucapan selamat, mantan kekasih Wilona yakni Verrell Bramasta juga memberikan ucapan spesial. Tak banyak kalimat yang dituliskan oleh Verrell. Happy birthday kamu, sambil menambahkan emoji senyum. Semoga dia rasakan yang sama.